Pemirsa Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini kepada masyarakat di 9 wilayah. Hal itu dilakukan untuk mewaspadai potensi banjir di sejumlah wilayah. Informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan rekan Nadia Hutagalung dan juru kamera Maximilanus dari BPBD DKI Jakarta. Iya, Nadia, seperti apa pemantauan dari BPBD DKI Jakarta terkait dengan banjir di sejumlah wilayah di Jakarta ini, Nadia? Ya, Rolando dan juga pemirsa, cuaca ekstrem yang terjadi saat ini memang membuat banjir di DKI Jakarta semakin tidak bisa dihindarkan. BPBD DKI Jakarta menyiapkan sejumlah kesiapsiagaan, salah satunya adalah dengan melakukan pemantauan selama 24 jam di setiap atau di masing-masing pos pantau ataupun di sejumlah lokasi, karena saat ini kapan saja bisa memungkinkan terjadinya hujan, banjirop ataupun juga kiriman dari hulu. Untuk hari ini yang perlu diwaspadai adalah untuk perakiraan cuaca di DKI Jakarta. Saat ini adalah waspada untuk potensi hujan dan dapat memungkinkan disertai dengan petir dan juga angin yang kencang untuk di kawasan Jakarta Selatan dan juga di kawasan Jakarta Timur terjadi siang sampai dengan sore hari ini, sementara untuk di kawasan Jakarta Selatan juga, kemudian di Jakarta Pusat dan juga di Jakarta Utara adalah sore hingga malam hari ini. Kemudian ada juga sejumlah bendungan begitu yang saat ini sudah memasuki status siaga 3 atau waspada, yaitu adalah seperti di Bendungan Katulampa, kemudian juga di Manggarai, Karet, Pesanggerahan, Angke Hulu, Pasar Ikan, Cipinang Hulu, dan juga di Pulau Gadung. Sementara yang saat ini sudah memasuki status siaga 1 atau status awas adalah di pos pantau Sunter Hulu, di mana saat ini di pos pantau Sunter Hulu sudah ada ketinggian permukaan air yaitu setinggi 265 cm. Selanjutnya untuk kesiapsiagaan atau antisipasi yang dilakukan oleh pihak BPBD DKI Jakarta adalah sudah berkolaborasi begitu dengan sejumlah pihak baik dari pemerintahan ataupun juga non-pemerintah. Dan ini terkait bagaimana ketersediaan untuk pengungsian, kemudian juga untuk perahu karet, untuk parasut ataupun juga untuk perlengkapan lainnya. Selain itu BPBD DKI Jakarta juga bekerja sama dengan 77 organisasi begitu untuk membentuk tim reaksi cepat, di mana tim reaksi cepat ini juga termasuk ke dalam kepolisian, kemudian juga pihak TNI untuk bagaimana mengatasi kebencanaan. Dan terkait juga saat ini di masa pandemi, nantinya apabila untuk ketersediaan pengungsian sendiri ini disediakan 2 sampai dengan 3 kali lipat daripada biasanya, serta juga disediakan untuk fasilitas protokol kesehatan agar seluruh pengungsi dapat tetap menerapkan protokol kesehatan. Selain itu juga akan diseleksi begitu untuk nantinya dilakukan screening awal untuk pendeteksi COVID-19, dan apabila ada pengungsi yang kasus hasilnya adalah positif, maka akan dirujuk ke rumah sakit ataupun tempat isolasi yang sudah dirujuk oleh pemerintah. Dan juga selanjutnya terkait dengan peringatan ataupun juga informasi yang disampaikan, BPBD DKI Jakarta juga menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui Facebook ataupun Twitter di akun mereka, yaitu di BPBD DKI Jakarta. Juga untuk keluhan masyarakat bisa disampaikan melalui call center yaitu di 112 secara gratis. Dan selain itu masyarakat juga dihimbau agar mengunduh begitu untuk buku panduan bagaimana mengatasi banjir yang bisa saja terjadi saat ini. Rolando, kembali ke Anda. Rekan Nadia Hutagalung dan juru kamera Maximilanus melaporkan langsung dari BPBD DKI Jakarta.